Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 07011182328091. Di sini saya akan membahas mengenai jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja. Oke, pendahuluannya, jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi mendapatkan kepastian pendapatan atau income insecurity. Dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya. Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Membahas A. Ketentuan umum dalam Undang-Undang Kecelakaan. Kriteria yang dipergunakan dalam kecelakaan yang berhubungan dengan kecelakaan adalah sebagai berikut. Buruh yang jatuh sakit sewaktu menjalankan kerja dipandang sebagai terjadinya kecelakaan kerja. Lalu, penyakit yang timbul akibat karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan pada pekerjaan. Lalu, buruh yang menderita luka dan cacat badan dipandang sebagai kecelakaan kerja. Terakhir, buruh yang meninggal sewaktu melaksanakan tugas pekerjaan dipandang sebagai kecelakaan kerja. 1. Buruh yang berhak mendapat tunjangan. Pertama, magang, murid, dan lain-lain yang menjalankan kerja pada perusahaan tersebut, walaupun mereka itu tidak menerima upah. Kedua, mereka yang melakukan pemborongan pekerjaan pada perusahaan tersebut. Ketiga, mereka yang bekerja pada seseorang pemborong pekerjaan. Dan yang terakhir, narapidana yang dipekerjakan oleh lembaga permasyarakatannya pada perusahaan wajib diberi tunjangan bila terjadi kecelakaan dan tidak berhak atas ganti rugi. Ketentuan tersebut berlaku selama narapidana tersebut masih menjalani hukumannya. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947. Oke, yang kedua kita bahas tentang jaminan kecelakaan kerja. Tentang jaminan kecelakaan kerja, ganti rugi, pengobatan atau perawatan penyakit akibat hubungan kerja dan batas minimumnya terdapat dalam lampiran B dari PP nomor 33 tahun 1977 sebagai berikut, yaitu ganti rugi dan pengobatan. Kita bahas mengenai ganti rugi dulu ya. Pertama, tunjangan selama tidak mampu bekerja 120 hari 100% dikali upah. Lalu, apabila masih diperlukan berarti 50% dikali upah. Yang kedua, cacat total atau sebagian dibayar sekaligus. Yang ketiga, kematian. Kematian itu dibayar sekaligus ya. Dan yang keempat, uang kubur 30 atau mengikuti keadaan yang berlaku. Lalu, yang kedua kita bahas mengenai pengobatan atau perawatan. Ongkos pengangkutan itu dibayarkan 100%. Obat 100%, dokter 100%, operasi 100%, ronsen laboratorium itu juga dibayarkan 100%. Perawatan puskesmas atau rumah sakit kelas 2 itu juga 100%. Gigi, mata, dan lain-lain itu juga 100%. Lalu yang B kita membahas tentang tunjangan sakit, hamil, dan bersalin. Depnaker menanggung pembiayaan iuran bagian pemerintah kepada dana jaminan sosial. Selain itu, buruh sendiri akan memperoleh bantuan-bantuan. Dan keluarga juga berhak menerima bantuan dalam hal sakit, hamil, bersalin, dan meninggal dunia. Di pasal 7 Permenaker nomor 15 tahun 1957. Yang pertama, bantuan buruh sakit. Menerima bantuan berupa pemeriksaan atau pengobatan di poliklinik, dana jaminan sosial atau rumah sakit yang ditunjuk olehnya, dana jaminan sosial atau rumah sakit dari dana jaminan sosial menurut ketentuan pasal 13 Permenaker nomor
15 tahun 1957, yaitu 1. Jika seorang buruh tidak mampu bekerja selama lebih dari 2 hari karena sakit, yang bersangkutan berhak menerima tunjangan sakit kalau gajinya tidak diberikan perusahaan. Yang kedua, ia juga berhak menerima tunjangan sakit dengan syarat-syarat seperti dengan adanya surat keterangan dokter yang dimana dia tidak mampu bekerja selama 2 hari. Yang kedua, dalam jangka waktu 4 bulan sampai saatnya ia sakit, dana jaminan sosial telah menerima sedikit-dikitnya 3 bulan iuran pertanggungannya. Dan terakhir, tunjangan sakit ini diberikan untuk selama 6 bulan sebesar 75% dari gaji. Lalu, bantuan bagi buruh hamil atau bersalin. Buruh wanita yang hamil, maka ia berhak menerima bantuan konsultasi atau pemeriksaan hamil pada poliklinik atau rumah sakit yang ditentukan dana jaminan sosial. Dalam pasal 9 Permenaker nomor 15 tahun 1957, selain mendapat fasilitas pengobatan dan pemeriksaan, buruh wanita tersebut berhak menerima tunjangan bersalin dan dana jaminan sosial sebesar 50% dari upah sebulan. Tunjangan di mana dibayarkan jika dalam jangka waktu 12 bulan sampai saatnya bersalin, dana jaminan sosial sedikit-dikitnya telah menerima iuran pertanggungannya untuk 6 bulan. Di Pasal 17 Permenaker nomor 15 tahun 1957. Dan yang ketiga, bantuan bagi buruh yang meninggal dunia. Bagi buruh yang meninggal dunia akibat bukan kecelakaan kerja, melainkan karena penyakit, maka istri atau suami berhak mendapat tunjangan uang kubur dari dana jaminan sosial sebesar 100% dari upah. Bila suami atau istri tidak diberikan kepada ahli warisnya dan tidak juga diberikan kepada yang mengurus penguburan jenazahnya di pasal 18 ayat 1 dan 2 Permenaker nomor 15 tahun 1957. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kaitannya dengan kecelakaan kerja. Aspek sendiri yaitu sistem perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi risiko sosial secara langsung, mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja. Dan juga ada pasal di mana pasal 3 ayat 1 PP nomor 33 tahun 1977 menyatakan perusahaan wajib menyelenggarakan program Astek baik dengan mempertanggungan tenaga kerjanya yang bekerja dalam suatu ikatan kerja dengan perusahaan dalam program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, maupun dengan memenuhi kewajibannya dalam program tabungan hari tua kepada badan penyelenggara. Dan Astek ini ialah perusahaan-perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut peraturan PMDN dan PMA serta Perum, perusahaan umum, persero, dan perusahaan milik negara yang didirikan dengan atau berdasarkan undang-undang tersendiri. Pasal 1 ayat 3 PP nomor 33 tahun 1977. Oke guys, terakhir kita akan membahas mengenai penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Selain yang di pasal 24 tahun 2011, ada juga pasal nomor 40 tahun 2004, yang dimana ini membahas sistem jaminan sosial nasional. Dan UU nomor 24 tahun 2011 yaitu tentang badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan program yang menyelenggarakannya pertama
program jaminan kecelakaan kerja. Kedua, program jaminan hari tua. 3, program jaminan pensiun. Yang keempat, program jaminan kematian. Nah, tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial ini udah diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 84 tahun 2013. Peraturan pemerintah ini sebagai perubahan dari PP nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jam Sostek. Oke guys, sekian video singkat dari saya. Semoga kalian semua dapat memahami, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya yang telah menyempatkan untuk menonton video singkat dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.